Pemirsa, saya sudah sampai di perkebunan yang tadi disampaikan oleh Kang Ade. Disinilah asal kopi Aswaja berasal. Dan ini luar biasa. Tadi Anda lihat perjalanannya naik turun dan memang kopi itu di ketinggian tertentu ya suburnya dan bagusnya. Dan ini adalah di tengah-tengah antara Gunung Pangrango sebelah kanan saya dan Gunung Salak sebelah kiri saya. Ini kalau sedang tidak mendung kayak gini, ini kelihatan gunung, di sini gunung, ya. Di kanan gunung, di kiri gunung, tengah-tengah orang pakai topi. Jangan bingung dan jangan murung, mendingan kita ngopi. Sebenarnya sepanjang ini juga buat kopi, Pak. Panjang ini. Panjang. Cuma untuk area yang biasa kita ambil produksi, kita jalan lagi sana. Jalan lagi. Jalan lagi Pemirsa. Turun, nanjak. Turunnya nggak jadi masalah, nanjaknya enggak. Oke, tapi nggak apa-apa. Udah terlanjur sampai sini. Yang penting nanti ngopi lagi kan ya. Ngopi lagi. Wes, saya ikut. Oh nah, ya. Nah pemirsa, setelah melalui hutan, jalan setapak, terus banyak pohon-pohonan rindang, udaranya juga masih sangat-sangat segar sekali. Akhirnya kita sampai ke tempat yang kita tuju, yaitu Kampung Wisata Lengkong Desa Wates Jaya. Di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang potensi yang ada di sana, di sini maksudnya. Wah, luar biasa. Di samping kita nanti akan mengeksplor tentang kopi, kita juga akan melihat potensi alamnya. Ini ada sawah-sawah di sini, bisa tempat buat nyantai. Wah, nggak I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth, I desire your worst. Kawasan titik nol Cisadane. Ya, Cisadane kita ketahui adalah sungai yang mengalir berujung di maksudnya melalui Kabupaten Tangerang, dan ini nih titik nolnya di sini. Dan di sini ini luar biasa sekali, dibikin saung-saung. Ini adalah usaha BUMDes dari Desa Wates Jaya. Dan Anda mungkin sudah bisa memanfaatkan area tempat beristirahat ini. Anda bisa bermain air, dan katanya ini adalah namanya babasahan. Babasahan adalah bermain basah-basahan. Kalau yang kesini harus siap-siap mandi ya, harus siap-siap babasahan bahasa Sundanya ya. Ya pemirsa, akhirnya saya menemukan tempat yang cukup teduh, adem, angin semilir. Waduh, luar biasa sekali, pokoknya ini mantap banget ininya ya. Sayang saya tidak ditemani Mojang dari Cigombong, tapi ditemani Pak Sekcam. Tapi tidak apa-apa, untuk saat ini memang yang saya perlukan Pak Sekcam, karena memang saya ingin mengorek, saya ingin informasi sebanyak-banyaknya tentang wilayah Desa Cigombong, Pak, Desa Wates Jaya. Pak, tadi kan sepanjang perjalanan kita juga melihat potensi yang luar biasa dari kopi, Pak, dan kita juga tadi sudah melihat produksi yang dilakukan oleh warga Wates Jaya. Dari pihak kecamatan sendiri seperti apa mengapresiasi kekayaan alam dan juga anak mudanya, milenialnya sudah mulai bergeliat untuk berusaha, Pak? Ya, tentunya di pihak kami di pemerintah kecamatan melalui kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang tepatnya di Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan, kami punya program bagaimana mempercepat proses pemulihan ekonomi, karena memang salah satu tugas pemerintah itu dengan melakukan mendoronglah masyarakat ini supaya bisa hidup mandiri, bisa menemukan usahanya. Nah, alhamdulillah salah satu temuan kami ini adalah di Wates Jaya, dengan memanfaatkan potensi pohon kopi atau kopi yang sementara ini dianggap liar, karena ini kopinya tidak ditanam dalam satu perkebunan. Jadi sepanjang jalur ini dari bawah tadi ketika kita berjalan sampai gunung ke atas ini,
ke Taman Nasional ini ditumbuhi ke kanan jalan itu banyak kopi. Nah, kopi-kopi liar ini sebagai potensi diolah dan ternyata rasanya seperti yang kita nikmati tadi luar biasa, punya khas rasa begitu. Nah, anak-anak muda di sini tentunya terpanggil bagaimana memanfaatkan potensi ini untuk pengembangan ekonomi, dan alhamdulillah dari pihak kecamatan kami beserta tim mendorong bagaimana pemasarannya, bagaimana kopi ini bisa kita ekspos supaya bukan hanya orang Wates Jaya, bukan hanya orang Cigombong, tapi bagaimana nih caranya kita bisa kopi ini bisa booming gitu keluar Cigombong. Intinya punya mimpi besar ya Pak? Punya mimpi besar, dan mimpi besar ini insya Allah saya yakin terwujud. Kenapa? Karena semangat anak-anak muda, juga termasuk juga kaum wanitanya. Seperti tadi Bapak saksikan, kita melibatkan ibu-ibu pengajian. Nah, bagaimana ibu-ibu pengajian pun bisa membantu ekonomi keluarga. Nah, jadi di samping keluarga anak-anak muda, termasuk keluarga ibu-ibunya sendiri itu melakukan kegiatan ekonomi seperti ini. Assalamualaikum. Waduh, Pak Sekdes ketemu lagi. Aduh, Pak. Kita lagi kongkoh nih. Waduh, mantap. Jalanannya Wah, cukup melelahkan. pokoknya menyiksa, bukan melelahkan. Tapi menyiksa itu ada kepuasan batin, Pak. Melihat kanan kirinya masih hutan, kemudian jalannya juga. Tapi enak sih, jalannya sudah bisa dilalui, udah mantep banget. Tapi punten nih, saya ngeganggu lagi ngobrol. Kita bergabung. Kita lagi ngobrol biasa nih. Siap. Nah, pemirsa, kebetulan di sini juga ada Pak Sekdes, ada perangkat desa yang lain, ada Pak Dede, juga teman-teman dari milenial ini semuanya. Tadi saya udah ngobrol sama Pak Sekcam, ada dari Nahdlatul Ulama juga. Kecamatan Cigombong atau Kabupaten? MWCNU Kecamatan Cigombong. Kecamatan Cigombong. Iya. Bapak punten agak maju ke sini, kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Nah, mantep ini. Pak, punten dengan Pak Ustadz siapa? Saya Kakan Sukandi. Di- Ustadz Kakan lah. Ya, Ustadz Kakan ini di... Kebetulan saya di jajaran Suriahnya ya. Iya. Di jajaran Suriah di MWCNU Kecamatan Cigombong. Oke, Pak, Ya. ini melihat kan biasanya punten-punten ya dari NU sendiri kan biasanya sudah sepuh-sepuh. Nah, ini ada geliat dari pemuda Nahdlatul Ulama dengan produksi yang luar biasa sekali. Ini apresiasi Bapak, tanggapan Bapak melihat pemuda yang sudah produktif ini seperti apa, Pak? Aduh, luar biasa sebetulnya. Kita tak harus binimah ya. Pada saat Cigombong ini memang semangat untuk bagaimana mengangkat NU, dan di situ juga menggeliat ini NU milenial seperti Kang Dede ini. Iya. Oleh karenanya kami tentu saja memberikan banyak motivasi kepada mereka sehingga betul-betul NU ke depan memang NU milenialnya gitu ya yang tampil ini. Apalagi sekarang kan NU milenial ini bergerak di bidang usaha. Salah satunya kopi. Iya. Kopi ya Aswaja. Wih, semangat. Nah, sebentar lagi nanti kita akan hidangkan. Siap. Nah, Siap. oleh karenanya tadi sekali lagi kepada para muda NU, NU yang muda-muda ini tentunya kami terus memberikan motivasi untuk senantiasa maju dan berkembang. Iya. Sehingga bukan hanya Cigombong nantinya. Kabupaten Bogor juga dengan NU milenial yang diawali Cigombong ini mudah-mudahan mengangkat lah. Oke. Ya, pemirsa mungkin akan merubah paradigma yang biasanya dianggap pemuda ini masih menjadi beban bagi masyarakat karena memang mereka belum bisa bergerak, belum bisa keluar dari zona mereka, tapi di sini sudah diberikan contoh dan diberikan keleluasaan baik dari pengurus NU, dari pihak pemerintahan desa, kecamatan, ini mereka untuk mengeksplor sumber daya alamnya. Dan kebetulan kalau di Cigombong kan ada kopi. Mungkin di tempat Anda, di wilayah Kabupaten Bogor yang tersebar ini ada potensi-potensi yang lain, bisa dikembangkan. Betul nggak Pak? Betul. Nah, dengan demikian kita bisa memberdayakan ekonomi masyarakat di era seperti tadi Pak Sekcam bilang, negara lagi kondisi seperti ini, kita ketahui bersama, siapa lagi kalau bukan kita yang memulai.